Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang berada di rumah, dan selamat malam juga Bapak Ibu yang berada di gereja. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kita nikmati, boleh kita rasakan sepanjang hari ini. Kita boleh merasakan kesehatan yang baik, kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Pada malam hari ini, kita boleh datang di hadirat Tuhan, menaikkan doa-doa kita di dalam ibadah jam doa Rabu. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mengawali jam doa Rabu pada hari ini, pada malam hari ini dengan satu buah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan sepenuh hati, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu untuk hidup kami. Kami bersyukur karena senantiasa Engkau ada di setiap nafas kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh datang menyembah Engkau, memuji nama Engkau, menaikkan seluruh pergumulan doa-doa kami Tuhan di hadapan Engkau. Berkatilah jam doa Rabu pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Semuanya ini Tuhan hanya kami serahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu semuanya? Amin. Tentunya di dalam awal bulan Desember kita boleh menantikan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita melihat pernak-pernik Natal di gereja, di rumah, bahkan di sepanjang jalan. Kita boleh melihat, kita boleh menikmati sukacita Natal yang akan kita rayakan. Namun, apa persiapan kita sebagai umat Tuhan? Apa yang kita persiapkan? Mari, dengan penuh sukacita, kita pujikan lagu sukacita kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana.
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan seluruh doa-doa kita, pergumulan kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Thomas. Tapi sebelum itu, marilah kita pujikan menyenangkanmu, menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja, kita sepakat tunduk kepala dan berdoa. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu melihat keadaan kami. Pada saat ini Bapa, kami kembali mengucap syukur terima kasih oleh karena penyertaan di dalam hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Itulah ungkapan suara hati kami. Namun kenyataan kami sering mendukakan hati Allah. Kami sering menjadikan Allah
sedih oleh karena sikap dan perilaku kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa dan salah kami, supaya kami layak dan berkenan menghadap-Mu saat ini. Bapa, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, melalui program yang dicanangkan oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, program yang disusun, program yang dilaksanakan, program yang dituangkan melalui aturan-aturan yang telah disampaikan ke jajaran pemerintahan, supaya disampaikan ke rakyat, supaya ada persatuan, supaya ada kesepakatan, supaya ada kerjasama yang baik Bapak, untuk mewujudkan bangsa negara yang sejahtera, bangsa negara yang damai, yang penuh sukacita oleh karena ada kesepakatan satu dengan yang lain. Itulah Bapa campur tangan Allah jika bangsa Indonesia ada kesatuan untuk melakukan yang terbaik, mendukung program-program pemerintah. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga menyerahkan bencana di Cianjur yang saat ini dialami oleh sesama kami. Kiranya Allah hadir, kiranya Allah melawat. Banyak korban baik moral, material maupun yang tidak terduga oleh pola pikir kami. Dan itu dialami oleh sesama kami Tuhan. Kiranya Engkau memampukan, Engkau memulihkan kepercayaan diri. Engkau memberi penghiburan Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa merawat, hanya Engkau yang bisa memulihkan, Engkau yang bisa untuk bersama-sama di dalam kesedihan mereka. Seberapa sedihnya Bapa yang mereka alami, kami hanya bisa membayangkan. Namun jangkauan kami hanya melalui inilah, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memulihkan keadaan mereka, supaya mereka juga mendapat penghiburan walaupun saat ini mereka mengalami bencana. Tetapi kasih Allah yang begitu besar nyata di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa untuk secara nasional Tuhan, untuk merayakan Natal yang saat ini sudah di ambang pintu menyambut kelahiran Yesus Kristus. Engkau Bapa yang memberi keamanan, Engkau yang menyediakan sesuatunya supaya bisa dilaksanakan dengan damai, dilaksanakan dengan aman, dilaksanakan dengan campur tangan Allah, supaya di mana anak-anak-Mu memuliakan nama-Mu, memuliakan kebesaran Allah, sungguh Engkau hadir di hati dan pikiran mereka semuanya Bapa. Supaya di dalam merayakan kelahiran Allah, terasa campur tangan Allah di dalam hidupnya. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Dwi Martono yang saat ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kami hanya mohon Bapa kekuatan, hikmat, serta kemampuan untuk melayani, untuk mengabdikan hidup demi kemuliaan Allah. Kiranya Engkau terus Bapa yang memberi kekuatan, yang memberi hikmat, campur tangan di dalam kesulitan, di dalam kesesakan, hanya penghiburan, hanya campur tangan Allah. Engkau yang memberi harapan bagi pelayanan hamba-Mu Bapak Samuel ini. Supaya apa yang dilakukan membawa pertumbuhan, membawa kedewasaan, membawa keutuhan, membawa kemajuan Gereja Baptis Indonesia Salatiga ini, tetapi di dalam kebutuhan hidup,
kebutuhan apapun yang dirasakan oleh Bapak Samuel, kiranya Engkau hadir dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan di dalam pelayanan maupun di dalam keluarganya. Karena campur tangan Allah itulah yang menjadi kekuatan di dalam pelayanannya. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan pelaksanaan program Natal tahun ini di gerejamu ini Tuhan. Campur tangan Allah, kiranya Engkau memberi cuaca yang baik, dana yang cukup, serta semuanya untuk kemuliaan Allah, sehingga jemaatmu Gereja Baptis Salatiga ini di dalam melakukan perayaan Natal, di dalam melaksanakan Natal ini, sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Campur tangan Allah membutuhkan sesuatu yang indah di dalam pelaksanaan nanti. Bapa yang di surga, kebutuhan yang tidak sedikit, kebutuhan yang tidak kecil yang dibutuhkan oleh pendanaan Natal ini, hanya berharap dan campur tangan Allah supaya Engkau memberkati semua panitia yang telah tersusun, supaya para anak-anak-Mu yang setia ini Engkau berkati di dalam pelayanannya. Engkau berkati di dalam pendanaan program-program yang tersusun, biar Tuhan tidak pernah melepaskan, tetapi Engkau yang memegang dan memberkatinya. Bapa yang di dalam surga, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini berbaring sakit, hanya berharap campur tangan Allah, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami menyerahkan Ibu Sitiori, Bapak Broto, Bapak Masyono, Ibu Heru, Ibu Kasmi Kaspan, dan Ibu Yayu, serta jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kiranya hanya campur tangan Allah, jamahan tangan kuasa-Mu Bapa. Banyak cara Allah menyembuhkan melalui medis, melalui cara apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang sakit ini untuk menemukan kesembuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi doa-doa anak-anak Allah yang sakit ini. Membutuhkan jamahan kuasa Allah. Bapa yang di surga, lama sekali mereka berbaring sakit, berharap akan campur tangan Allah. Hanya kasih setia Allah yang begitu besar terus mengalir di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga menyerahkan anak-Mu Jantika yang membutuhkan pekerjaan. Campur tangan-Mu Tuhan menyediakan untuk masa depan bagi kehidupan anak-Mu ini. Bapa yang di surga, kiranya mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Ketidaksempurnaan kami menyampaikan pokok doa pada malam hari ini. Tetapi Engkau Bapa yang maha sempurna, yang maha dahsyat, memberikan semuanya ini untuk kehidupan kami semuanya. Kami serahkan doa dan ucapan syukur ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk Bapak Thomas. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, agar nanti apa yang kita dapat, kita bisa membagikannya dan bisa menjadikan rema untuk orang lain. Sebelum sabda kebenaran Tuhan, kita pujikan seperti rusa yang haus akan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat GPI Salatiga atau siapapun yang sedang menyimak channel YouTube ini. Selamat datang di jam doa. Setelah masuk di bulan Desember yang memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia ketika Allah itu datang ke dunia. Tapi kita mengingat bahwa puncak dari karya penebusan mengapa Allah datang sebagai rupa manusia adalah untuk melakukan kayu salib, menebus supaya kita dapat jalan diampuni dan layak masuk surga dan kebangkitan, di mana di situ Allah menyatakan dirinya Allah, bukan manusia biasa. Maka kita akan belajar dari firman Tuhan di Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 15, tetapi saya akan bacakan hanya di ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku.
jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja yang melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, yang menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, nyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Ya, ini adalah salah satu momen di mana Yesus dihadapkan oleh orang-orang Yahudi ketika dijerat dengan tuduhan palsu, bahwa Yesus mengucap Allah dan seterusnya, dihadapkan kepada Pilatus. Karena saat itu Israel, bangsa Yahudi sedang di dalam penjajahan Roma, ada dalam struktur yang ditempatkan Roma, negara-negara jajahannya, salah satunya ada Pilatus ini ya, untuk berkuasa atas Yahudi untuk menangani perkara-perkara. Nah, di ayat yang ke-10 ya, Pilatus berbicara, ayo Yesus ngomonglah sama aku. Kamu harus ngomong sesuatu, gitu. Karena aku tuh punya kuasa tuh atas kamu. Gitu. Namun Yesus menjawab, kalau kuasa yang kau miliki sekarang tidak diberikan dari Allah, maka tidak mungkin. Artinya enggak, paling berkuasa adalah Allah. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah sebenarnya. Karena itu di ayat 12 dikatakan Yesus berusaha membebaskan dia. Tetapi orang Yahudi menekan. Kata di ayat yang ke-12 dan 15, orang Yahudi itu menekankan tentang, ingat loh, tentang Kaisar, tentang Romawi. Gitu. Kamu tuh yang menjajah kami. Kalau kamu tidak menuruti yang kami inginkan, kami ini para pemimpin rakyat. Gitu. Bagaimanakah yang dapat terjadi? Di atas namakan Kaisar, kuasaan Romawi terus untuk Pilatus keder gitu ya, takut mempertimbangkan begitu. Dan tidak serta-merta menegakkan keadilan, tapi mendengarkan mereka. Lalu yang menarik bagi saya, ketika dengar desakan-desakan itu yang Pilatus akhirnya menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Di situ masih ada orang Yahudi. Ketika dia bicara sekali lagi, ini loh rajamu. Tapi mereka menolak dan mereka bilang, raja besar. Dengarkan lagi tentang posisi antara Pilatus dengan orang Yahudi, antara Israel dengan Roma. Yang menarik tadi ketika Yesus dibawa keluar dan Paulus duduk di tempat yang bernama Litostrotos atau Gabata. Saya berpikir mengapa harus dituliskan sih ya? Apa nama dari singgasana yang sedang diduduki Pilatus? Apa pentingnya? Apa pentingnya sebuah Gabata dituliskan? Apakah Alkitab sedang mengajarkan pengetahuan, arkeologi, sejarah, dan seterusnya? Ketika mencoba menelusur, maka saya menemukan bahwa Litostrotos dalam bahasa Yunani atau Gabata sebagai bahasa Ibraninya berarti singgasana, tahta, kekuasaan, atau jalan yang dikeraskan dengan batu. Memang itu berupa batu yang bertumpuk-tumpuk menjadi singgasana. Jadi kemanapun Romawi pergi menjajah, konon Romawi membawa ubin-ubin berwarna dan ditumpuk-tumpuk menjadi singgasana yang bernama Gabata itu. Filosofi ini menarik. Ini bicara tentang kekuasaan, kerajaan, kesombongan, kekerasan hati, dan menjadi penguasa, merasa berkuasa. Memang betul Pilatus sedang menguasai Yahudi atau Israel. Tapi sebenarnya demi melanggengkan kekuasaannya, demi tidak ada huru hara, dia yang tahu Yesus tidak bersalah, pengadilan nggak perlu digelar. Sesungguhnya dia takut kepada orang Yahudi. Dia juga merasa berkuasa kepada Yesus, bukan di ayat 10 tadi. Maka meminta Yesus untuk kooperatif saja begitu. Tapi Yesus menolaknya. Bagaimana dengan orang Yahudi dan bangsa Israel?
Meskipun mereka sedang dijajah, sedang dikuasai Romawi, dan pasti ada kebencian-kebencian kepada orang menjajah kan. Tapi mereka ingin memenangkan keadaan, maka mereka merasa berkuasa dan ingin menguasai dengan mengatasnamakan terus gitu, kaisar, raja kami hanya kaisar Romawi gitu. Ayo kamu harus, Pilatus kamu harus mendengar ini rakyatmu. Bagaimana kamu bisa tidak mendengarkan? Ya, mereka membalikan segala perasaan yang mereka miliki tentang penjajah. Dan disitu mereka merasa ada peluang, ada kuasa yang dimanfaatkan untuk menekan Pilatus supaya Yesus dapat dienyahkan. Jadi itulah contoh manusia. Punya kekuasaan yang disalahgunakan, atau merasa berkuasa dan berlaku salah pada orang lain. Tetapi menarik bahwa tadi Yesus bilang ya, kalau kuasa nggak diberikan pun tidak bisa kita punya kuasa. Jadi sebenarnya siapa yang berkuasa? Bagaimana akhir dari kisah penyaliban itu? Apakah benar kekalahan Yesus? Apakah benar tentang keberkuasaan Pilatus dan orang Yahudi? Tidak. Pada akhirnya, peristiwa penyaliban itu memang yang harus terjadi. Dan Allah mereka-rekakan perbuatan jahat manusia, kekuasaan jahat manusia, membalikkan menjadi karya penyelamatan yang memang adalah tujuan Allah. Maka akhirnya kemenangan buat siapa? Buat Yesus. Buat Allah, buat kita. Dalam hidup kita, ketika kita punya kuasa, baik yang kecil, yang simple kelihatannya, sampai kuasa yang sangat besar tampaknya. Baik ketika kita menjadi orang tua, pasangan, menjadi guru, menjadi senior kita di lingkungan ataupun di keluarga atau di pekerjaan, menjadi bos, menjadi pimpinan, dan seterusnya, dan lain-lain, bahkan menjadi hamba Tuhan. Ketika kuasa itu diberikan, apakah kita melakukan, memanfaatkan, memakai dengan benar, dengan bijak, dengan sebagaimana mestinya, dengan takut akan Tuhan dan mencari tujuan Tuhan? Atau ketika kita sedang dikenai, dikuasai orang lain dan orang itu berlaku salah kepada kita, apakah itu akhir dari segalanya? Ada cerita di mana orang tua sepasang suami istri berlaku salah pada anaknya. Mungkin itu juga yang mereka alami dulu ketika menjadi anak. Maka mereka berlaku keras kepada anaknya. Mungkin tujuannya bagus untuk mendidik anaknya tentang hal ini, hal itu, sekolah, prestasi. Tapi caranya mungkin tidak tepat. Karena mereka sering mengatakan hal yang buruk, yang menyakiti, yang akhirnya melukai kepercayaan diri anaknya. Nah, ketika dibilang goblok, bodoh, kurang baik, kurang begini, kurang begitu. Mungkin maksudnya mengkritik, mungkin maksudnya menyemangati, tapi ternyata tidak tepat. Bahkan kadangkala mereka melakukan hukuman-hukuman fisik, memukul, menjambak, menjewer, dan seterusnya. Bukankah banyak yang mungkin kita mengalami atau sedang melakukan itu? Nah, di dalam kasus ini, anak tersebut menunjukkan perubahan yang ngeri, di mana akhirnya dia sangat merasa rendah diri, putus asa, merasa nggak baik. Akhirnya ada gejala-gejala yang kurang tepat yang terjadi pada dirinya. Jadi orang tuanya ketakutan, kok anak saya berubah begini, seperti ini. Tapi puji Tuhan di dalam cerita itu, orang tuanya itu menyadari dan kemudian bisa akhirnya menemukan cara bicara dengan anaknya dan membuat anak itu bisa bercerita dan akhirnya tahu bahwa kuasa yang mereka miliki sebagai orang tua telah mereka lakukan secara kulit. Anak mereka bukan menjadi seperti yang diharapkan, tapi justru mengalami efek samping, menderita berbagai tekanan, trauma, dan hal-hal lain yang perlu harga harus dibayar untuk melalui proses pemulihan. Bagaimanakah ketika kita punya kuasa, kita melakukan kekuasaan kita gunakan dengan baik, sesuai dengan maksud Tuhan?
Bagaimana ketika hidup kita dikuasai oleh orang lain, siapapun itu. Ingat ada Tuhan. Ketika Anda berkuasa, ingat ada Tuhan yang berkuasa. Tanyalah apa yang harus dilakukan dengan kekuasaan Anda. Ingat ketika Anda dikuasai oleh orang lain dengan salah, ada Tuhan yang di atas orang itu. Tuhan yang sanggup mereka rekakan, membalikkan semua hal yang buruk itu menjadi kebaikan dan kemenangan. Biarlah kita merenungkan tentang kekuasaan Gabata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena di atas segala kekuasaan, Engkaulah yang paling berkuasa. Engkau yang adalah Allah yang kami percayai sebagai adil, penuh kasih, dan Allah yang sesungguhnya. Jika pada hari ini kami punya kuasa atas segala sesuatu, apapun itu dalam meskipun sederhana, tolong kami untuk bisa berkuasa dengan benar, dengan betul, sesuai dengan yang Tuhan mau. Atau jika saat ini kami dikuasai oleh seseorang untuk sesuatu hal yang kami menjadi dipersalahkan, dipermasalahkan, menjadi kesusahan, kesulitan, dan lain-lain. Mendapatkan hal yang tidak pantas. Biarlah kami tidak putus asa karena Tuhan berkuasa di atas mereka. Tuhan sanggup membalikkan keadaan menjadi kebaikan. Biarlah rencana yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan melindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat menjelang Natal dan selamat menjelang Tahun Baru. Selamat berdoa bersama keluarga di rumah. Selamat menikmati kasih Tuhan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.